Hari ini cahaya bersinar atas kita. Tuhan lahir bagi kita. Lebih tepatnya Nabi Yesaya melukiskan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Saudara-saudariku, ketika memandang kuah Natal, kita semua terpesona, terpana, terkesima, takjub dan sujud. Sebab Allah yang Maha Kudus memberikan dirinya pada kita yang berdosa untuk menebus dan menyelamatkan kita. Allah yang Maha Tinggi, besar, agung, perkasa merendahkan dirinya dalam rupa manusia, bayi kecil, miskin papa, tergeletak di atas palungan, dibalut kain lampin. Begitu dekat, seperti kita, tetapi tetap sebagai Allah yang melawat, Allah yang menyertai kita, Immanuel. Natal adalah Allah membuka pintu surga dan mengulurkan tangannya ke bumi dan mempersembahkan sebuah hadiah maha agung, maha besar. Inilah putraku yang terkasih, inilah aku yang datang melawati kamu, inilah diriku yang mengasihi kamu dengan kelahiran tetapi juga dengan wafat dan kebangkitan, agar kamu hidup bersama aku di rumahku, agar kamu hidup dalam kelimpahan. Sebab jika kamu tidak percaya kepadanya, kamu akan binasa. Natal adalah Allah memberikan dirinya dalam rupa seorang anak bayi kecil dalam palungan. Saudara-saudariku, suatu malam Natal ada sebuah keluarga Katolik sesudah doa di kandang dan bagi-bagi kado penuh sukacita. Papa mama saling memberikan kado, hadiah juga buat ketiga anak mereka. Anak tertua juga memberi sebuah hadiah buat papanya, sebuah buku doa, sebab papanya suka berdoa. Anak kedua memberikan hadiah buat ibunya sebuah bando dari bahan handuk, karena mamanya suka line dance dan berkeringat. Dan dalam suasana sukacita Natal itu, tiba-tiba mama berseru kepada putri mereka yang paling bungsu, "Ayo putri kecil, mana kadomu, mana hadiahmu buat papa dan mama?" Lalu mereka pun bernyanyi menyerbu si kecil, "Mana kadonya, mana kadonya?" Akibatnya si putri bungsu memerah malu. Ia tidak punya apa-apa. Ia tidak menyediakan apa-apa. Ia tahu ia tidak mampu memberikan apa-apa juga. Tapi tiba-tiba dia katakan, "Tunggu, tunggu." Lalu dia berlari ke gudang. Papa, mama, dan kakak-kakaknya juga heran kemana dia. 2 menit mereka menanti, kemudian muncullah dia. Dia meletakkan kardus di atas kepalanya, lalu dia berjalan perlahan-lahan. Dan ketika tiba di depan papa mamanya, ia membuka, bahkan melemparkan dus itu dari kepalanya dan berteriak sambil mengulurkan kedua tangannya terbuka, "Akulah kadonya, akulah hadiahnya." Ia pun jatuh dalam pelukan papa dan mama. Ia pun dipeluk oleh kedua kakaknya. Mereka berpelukan. Saudara-saudari, jika hari ini Tuhan memberikan dirinya sebagai kado agung, mulia, dan berharga, yang sangat urgen dan kita butuhkan, apakah kita juga mau seperti si putri kecil itu, memberikan diri kita, memberikan hidup kita, sambil berseru, "Akulah hadiahnya, akulah kadonya." Jika Allah datang melawati kita, jika Allah datang mengunjungi kita, maukah kita bergegas seperti para gembala,
Transeamus usque Bethlehem. Marilah kita bergegas ke Bethlehem untuk pergi melihat, untuk pergi menyambut, untuk pergi menyembah Sang Immanuel. Apakah kita sungguh mau seperti Maria, duduk diam, menyimpan, menyimak, dan mengendapkan segala kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam hati, dalam doa, dalam relasi yang intim dengan Tuhan? Mari kita lihat bagaimana gua Natal memberikan dirinya bagi Tuhan. Bagaimana gua Natal yang tadinya kotor dan bau, kini berubah menjadi sebuah surga kecil, Firdaus kecil, di mana Allah hadir, Tuhan hadir, di mana para raja datang, para gembala datang, dan menikmati pemberian diri Allah. Rumah kita, keluarga kita mungkin juga seperti gua. Ada yang kotor, ada yang kurang indah. Tetapi kita membuka rumah kita memberikan diri kita bagi Tuhan, sehingga Tuhan mendiaminya, sehingga Tuhan dapat ditemukan di rumah kita, di keluarga kita, dan rumah keluarga kita boleh menjadi sepenggal Firdaus, di mana Allah hadir. Marilah kita memandang para malaikat yang menyebarkan, menebarkan, mewartakan kemuliaan Tuhan kepada bumi, dunia, dan manusia. Memberitahukan bahwa Tuhan hadir, lahir, ada di tengah-tengah kita. Membawa kabar baik yang menyenangkan, yang menyukacitakan. Akhir-akhir ini dan juga nanti, sudah dan akan ada banyak berita-berita jelek, berita-berita buruk, miring, dusta tentang sesama, kata-kata kasar dan tidak manusiawi. Semakin dibutuhkan malaikat-malaikat Natal yang menjadikan diri mereka hadiah yang memuliakan Tuhan dengan kabar-kabar benar, baik dan berguna. Mari kita melihat bagaimana palungan Natal memberikan dirinya. Palungan yang berisi jerami yang biasanya untuk menjadi tempat makanan hewan ternak agar mereka sehat dan gemuk, kini memberikan dirinya bagi roti dari surga, bagi Allah yang menjadi manusia dalam diri bayi mungil kecil. Di atas palungan ini, simbol sebuah altar, Yesus tergeletak. Inilah tubuhku, inilah darahku. Siapa makan tubuhku dia akan hidup, hidup yang kekal. Palungan memberikan diri bagi Allah. Dan di atas palungan, di atas altar ini setiap hari dalam Ekaristi, Allah terus memberikan dirinya. Mari menjadi palungan. Akhir-akhir ini hidup ekonomis, hidup beragama, hidup etik, sosial menjadi agak sulit. Janganlah kita egois dan menutup diri. Janganlah kita menjadi tak peduli, tak membuka diri bagi yang lain. Seperti tuan-tuan rumah penginapan Bethlehem. Menjadi palungan, menjadi tempat sumber berkat, sumber hidup, sumber rejeki, sumber kehidupan bagi orang lain. Saudara-saudariku, kita adalah kado Natal, hadiah Natal, ketika kita seperti si bungsu kecil, memberikan diri kita, hidup kita, masa depan kita sebagai hadiah agung, mulia, penuh makna, bagi papa dan mama, kakak dan adik, bagi gereja dan tanah air. Akhir-akhir ini, orang lebih suka meminta, menuntut daripada memberi dan berbagi. Padahal inti Natal adalah Allah memberi, Allah merendahkan diri, Allah bersolidaritas, Allah berada melawat dan mengangkat kita. Senyum damai, kasih, ampun di wajah dan hati kita adalah bintang-bintang Natal, adalah hadiah kita bagi Tuhan dan dunia. Kesiapsediaan mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan meningkatkan relasi intim dengan Tuhan dalam doa,
dan kemudian membawa Tuhan kepada orang lain adalah kado Natal terindah yang boleh kita berikan kepada Tuhan dan dunia. Marilah memberikan diri bagaikan jerami di palungan yang memberi hidup pada ternak. Kita juga menjadi bagaikan Yesus di altar, memberi diri terus-menerus, menjadi manusia, menjadi pribadi yang lebih berguna, lebih bermakna bagi orang lain, menjadi berkat bagi yang lain. Selamat Natal, saudara-saudariku. Akulah hadiah dari surga, kata Yesus kecil. Akulah kadonya, akulah hadiahnya, kata si bungsu kecil. Selamat Natal. Mari kita saling mengatakan kepada satu sama lain, akulah hadiahnya, akulah hadiahnya. Mari, jangan hanya kita mencari donat, doi Natal. Jangan kita hanya menuntut dan meminta mengumpulkan kado Natal. Tapi marilah kita juga menjadi kado Natal, hadiah Natal, menjadi berkat bagi dunia. Menjadi rahmat yang menyelamatkan, menjadi kebaikan yang mengangkat harkat hidup orang lain. Kerahiman dan kasih Allah telah nyata kepada kita. Telah lahir bagi kita juru selamat, telah bersinar atas kita cahaya kemuliaan Allah. Hari ini kita menerima hadiah dari surga. Selamat menjadi hadiah bagi surga, bagi dunia, bagi manusia. Akulah hadiahnya, akulah hadiahnya.